Pemirsa, sejumlah warga Kabupaten Pekalongan yang mengatasnamakan diri mereka Aliansi Masyarakat Kabupaten Pekalongan mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Mereka menuding KPU Kabupaten Pekalongan tidak netral. Perkaranya, beberapa kejadian belum disikapi sesuai dengan harapan warga yang datang tersebut. Salah satunya terkait pencatutan nama KPU Kabupaten Pekalongan untuk digunakan oleh oknum yang menarik data dari masyarakat. Berikut liputannya. Bahwa kami Aliansi Masyarakat Peduli Pemilihan di Kabupaten Pekalongan menuntut secara tegas KPU untuk menjadi netral. Kondusivitas Kabupaten Pekalongan. Kita pastikan di tengah-tengah kita nggak ada penyusup yang ingin membuat Kabupaten Pekalongan menjadi panas dan rusuh. Kita sanggup. Hari ini kita akan meminta KPU melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa KPU harus berdiri netral di atas semua golongan dalam pilkada Kabupaten Pekalongan. Oke? Saya sama Pak Usut dan beberapa teman-teman akan masuk ke KPU untuk memastikan bahwa tuntutan kita terhadap persoalan Ambu Kembang, KPU mau menindaklanjutinya. Betul kawan-kawan? Oke, kita orang Pekalongan, jaga kondusivitas Pekalongan. Siap? Oke. Karena ada tidak peka dalam respon, kemudian berpotensi rusuh, berpotensi malah pemilu jadi tidak berlangsung. Dan ini akan menjadi dosa besar. Kembali yang tahapan yang lain, saya tidak menyebut bahwa tahapan-tahapan yang Anda sebutkan tidak penting, enggak. Tapi semua dipastikan berjalan termasuk ini. Apa artinya semua? Saya lihat Ibu, saya sendiri Bu, saya menilai KPU gagal. Dalam pilihan saya, ada apa dengan KPU? Pertama, pada saat tanggal 23 saya lihat sendiri pengambilan kemudian nomor urut, ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pastinya KPU sendiri yang notabene kalau dalam pertandingan seorang wasitnya kalau tidak netral atau berat sebelah akan terjadi seperti itu. Pertama, masa yang harus dari kubu sebelah dengan kubu satunya lewat, yang dulu pasti ada SOP-nya, standar operasinya itu gimana. Jalan satu ya jelas terjadi bentrokan. Itu sebagai evaluasi saya sebagai masyarakat yang peduli Bu. Oh ternyata kok penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Pekalongan. Terus kejadian yang kedua, waktu debat di Hotel Patra Jasa, saya ikut rombongan bis dan bawa mobil 20 yang jumlahnya sekitar 500, tidak boleh masuk, terhalang dengan etikat yang hanya dibatasi 25. Itu sudah, saya ikut, saya tidak berontak karena itu memang sudah prosedur. Dan ada apa Bu? Kenapa kita di Pekalongan yang notabene biar adem aja bicarakan di luar, itu ketentuan nomor itu apa jenengan? Akan tetapi yang saya pertanyakan, di dalam lobi hotel sendiri banyak masa, banyak preman yang katakan gitu. Oh sudah bisa masuk. Apakah KPU tidak punya integrasi atau istilah mata atas donase? Nah seperti itulah saya sebagai warga sipil ini jangan-jangan ibu ada main-mainnya. Ini pada saya. Baik saja, tidak bersih. Dan saya akan yakini bau busuk di KPU dan kami akan menduduki KPU ke depan. Itu. Jadi kalau cuma sekedar pengaduan, kami tidak meyakini. Sudah saya tegaskan, pengaduan adalah gedung-gedung kosong, tapi ketika laporan, saya yakin institusi penegak hukum. Itu komitmen kami. Terus kemudian kaitannya dengan kemarin, seperti tadi sudah kami sampaikan di press kami kemarin, bahwa kami sudah menyiapkan keamanan dari jam 11 itu sudah bersiap di sana.
dan mulai jam 12 itu screening sudah mulai dijalankan. Jadi kalau yang datang itu dan undangan jam 2 itu untuk paslon dan yang untuk undangan itu jam 5 sore. Jadi logikanya ketika kami sudah menyiapkan dari awal, ya benar-benar ter-screening semuanya. Makanya kami memastikan dikasih stiker, dikasih ID card, itu yang kami lakukan. Cukup fokus ke masalahnya Abu Kembang aja Bu. Jadi itu ya, kami sudah ada laporan ini, nanti setelah keterangannya divisi yang saya maksud tadi ya, Anda gagal mengantisipasi ya, tadi ya. Oh iya, catat ya Mas. Ini teman-teman KPU sudah mengakui bahwa mereka gagal mengantisipasi, ya. Ini bukti bahwa dia tidak profesional. Ini sudah diakui ya, bukti ya. Dan ketidakprofesionalan ini sangat berasumsi menjadi ketidaknetralan. Ya, ini menjadi koreksi. Itu diakui oleh KPU sendiri tadi ya, sudah diakui. Ya cukup. Nanti kita minta LP-nya. Kita hari ini sudah menyaksikan ketidakprofesionalan kami, dan itu sudah diakui. Ya, tolong dicatat ya kawan-kawan ya, kami pers. KPU sudah menyatakan bahwa mereka tidak profesional, nggak bisa kerja. Gagal. Nanti tinggal kesadaran apakah masyarakat Kabupaten Pekalongan masih sabar pada. Kalau nggak bisa turun aja Bu. Hari ini kita melaporkan tentang tuntutan kejadian di Ambu Kembang yang ibarat sebuah rumah tangga ini. Tadi kita tanya ke KPU, apakah mereka ini mencintai lembaga KPU atau tidak. Mereka bilang mencintai. Nah, mencintai itu kan ada ukurannya. Mencintai itu ada ukurannya. Lah, tetapi mereka gagal dalam mewujudkan cintanya terhadap lembaga KPU itu sendiri, terutama ketuanya. Ketuanya ini kan sudah 2 periode menjabat. Pelaporan tentang Ambu Kembang itu kan kejadiannya tanggal 3 dan baru dilaporkan hari ini. Itu pun sifatnya masih pengaduan. Padahal dari kejadian tadi itu berpotensi karena di dalamnya yang terjadi adalah itu pencatutan salah satu logo KPU, kemudian yang mereka lakukan itu adalah seolah-olah untuk salah satu paslon. Itu kan berpotensi membuat masyarakat merasa bahwa KPU sudah tidak adil, dan ini potensinya adalah kerusuhan karena masyarakat sudah merasa tidak adil, kemudian mereka menuntut dan KPU diam saja. Dan ketika saya tanya bahwa mereka gagal, mereka tadi mengakui kok. Saya yakin tadi panjenengan lihat sendiri kok ya. Mereka sudah mengakui tentang kegagalan mereka. Ya, saya kan hanya mengibaratkan saja. Kalau kayak di Jepang itu, kalau ibarat orang-orang gagal itu sampai bunuh diri kan ada itu kalau di Jepang itu karena merasa gagal. Minimal mundur lah kayak gitu loh. Tetapi monggo lah. Itu harkat martabatnya mereka kok. Harkat martabatnya mereka. Itu aja dari kami. Kalau dinilai netral nggak KPU untuk sampai hari ini kami merasa mereka tidak netral karena mereka hanya merespon ketika masyarakat sudah marah. Mereka tidak benar-benar mencintai KPU. Harusnya begitu tanggal 3 ada kejadian, nek perlu begitu mereka tahu langsung lapor lah. Ono rumah tangga, ono omah dipatak, kok laporin setelah omahmu dipatak. Piye kowe? Dekem nggih? Ya, ketika saya tanya bahwa mereka gagal, mereka mengiyakan bahwa ya mereka sudah gagal mengantisipasi semuanya ini. Mereka gagal melaksanakan tugas-tugas awal mereka. Kalau tidak kami ingatkan. Gitu loh. Cukup nggih? Cukup nggih? laporan itu Pak. Hah? Tuntutan dari KPU apa ini Pak? Tuntutannya. Oh iya, sini. Harusnya mereka harus membuat laporan. Harus membuat laporan bahwa lembaga KPU sudah digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, dan itu potensinya adalah terjadi potensi kecurangan pemilu. Yang ini bisa menyebabkan mungkin masyarakat Kabupaten Pekalongan merasa KPU sudah tidak netral lagi. Ya, kejadian seperti apa jangan bisa perkirakan sendiri. Ya, cukup ya? Ya? Peran KPU kalau gitu gimana? KPU katanya mau menindaklanjuti, kami masih menunggu. Mereka katanya mau mereport tiap hari. Peran KPU lemah. Peran KPU lemah hari ini. Lemah. KPU lemah. Hah? Gagal bertanggung jawab. Ya, itu tuntutan dari masa tadi, tanggapan dari KPU sendiri berapa?
ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan ya di edaran maupun di surat itu bahwa aliansi masyarakat tersebut menuntut kepada kami KPU Kabupaten Pekalongan untuk melaporkan kaitannya dengan logo KPU yang dicatut oleh oknum yang memang notabene-nya bukan pegawai KPU ataupun badan ad hoc KPU. Langkah yang sudah diambil? Kami sudah ke kepolisian ya untuk melaporkan hal itu. Kapan itu? Tadi pagi, hari ini. Kenapa ada jeda waktu yang agak lama, Bu? Karena kami kemarin konsen untuk tahapan yang kami anggap itu lebih krusial gitu ya. Bu, terkait tuduhan ketidaknetralan KPU sendiri, tanggapan dari KPU sendiri seperti apa? Yang jelas kami bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di KPU. Dari Pekalongan, Handono Warih mengabarkan,